Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda akhir zaman adalah munculnya Imam Mahdi. Ia akan memimpin umat muslim melawan Dajjal sebelum Nabi Isa diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Mahdi akan melawan musuh Islam, yaitu Yahudi dan sekutunya dalam sebuah pertempuran besar di negeri Palestina. Lalu, siapa Imam Mahdi itu? Penjelasan tentang Imam Mahdi sudah saya jelaskan di video yang ini. Jadi, pastikan nonton dulu ya, agar tidak bingung. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Dinukil dari Alamat Al-Qiyamah Al-Kubra karya Syekh Mutawalli Syarawi yang diterjemahkan Masturi Irham dan Muhammad Asmi Taman. Imam Mahdi adalah orang yang telah diberitakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia akan datang pada akhir zaman untuk mendukung agama yang benar, menampakkan keadilan, dan menjadi penguasa kerajaan-kerajaan Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak terjadi hari kiamat kecuali bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Kemudian keluar seorang lelaki dari ahli baitku yang memenuhinya dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi kezaliman dan kesewenang-wenangan." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam Mahdi yang bernama lengkap Muhammad bin Abdullah adalah keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Ia dijuluki Al-Jabir atau penambal kekurangan karena ia kelak menambal kekurangan hati umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinukil dari buku Fitnah Dajjal dan Yajuj dan Majuj karya Wilik Agus Saputro, diriwayatkan pula bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun pada masa kepemimpinan Imam Mahdi. Beliau akan menunaikan sholat berjamaah di belakang Imam Mahdi. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Jabir bin Abdillah sebagai berikut. Isa bin Maryam turun. Lalu pemimpin kaum mukminin berkata kepadanya, "Marilah kamu mengimami sholat kami." Nabi Isa alaihi salam menjawab, "Tidak. Sesungguhnya sebagian umat mukmin adalah pemimpin bagi sebagian yang lain sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap umat ini." Kata Nabi Isa alaihi salam. Hadis riwayat Al-Harits bin Abi Usama. Selain kemunculan Imam Mahdi, kemunculan Dajjal juga menjadi salah satu tanda terbesar datangnya hari kiamat. Dajjal muncul untuk merusak seluruh umat manusia yang tersisa di muka bumi ini dan membuat mereka tersesat. Tanda-tandanya menurut Islam oleh Mansur Abdul Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Dajjal akan mengelilingi seluruh lokasi di muka bumi. Namun, ada pengecualian di beberapa tempat. Dajjal disebut akan menawarkan kenikmatan kepada manusia yang kala itu tengah ditimpa kesulitan besar. Kondisi saat itu akan terjadi kekeringan, kekurangan makanan, dan sebagainya yang menyiksa makhluk hidup di muka bumi, dan itu adalah berupa ujian dari Allah. Pada waktu itulah Dajjal muncul untuk memberi kesenangan yang semu. Kesenangan palsu itu membuat banyak yang iman dan takwanya lemah. Mereka menjadi tergiur dan jadi pengikut Dajjal. Lalu, setelah beberapa waktu berlalu, tibalah saatnya di mana Imam Mahdi akan mendatangi Dajjal untuk membunuhnya. Di sini diceritakan peperangan antara kaum muslim
yang dipimpin oleh Imam Mahdi melawan Dajjal beserta pasukannya akan terjadi. Namun itu semua tak akan bertahan lama, sebab Dajjal akan ditumpas oleh Nabi Isa alaihi salam yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan takdirkan untuk melawannya di akhir zaman. Dalam situasi seperti itu, Allah mengutus Isa bin Maryam sebagaimana hadis di bawah ini. Dia turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus dengan mengenakan pakaian yang dicelup safaran sambil berpegangan pada sayap 2 orang malaikat. Jika dia menganggukkan kepalanya, ada air yang menetes. Dan jika dia mengangkat kepalanya, ada bola-bola air bening seperti permata menggelinding turun. Setiap orang kafir yang mencium bau, napasnya pasti mati. Dan napasnya mencapai jarak sejauh pandang matanya. Lalu dia memburu Dajjal hingga akhirnya dia menemukannya di Bab Lut. Di sana dia membunuhnya. Lalu Isa bin Maryam mendatangi sekelompok kaum yang telah dilindungi Allah. Lalu dia mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Perihal Dajjal yang dikalahkan oleh Isa alaihi salam telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam sejumlah hadis. Berikut sabdanya yang dilansir dari buku Tanda-Tanda Kiamat, yaitu tanda-tanda kiamat besar dari Abu Umamah dengan sanad sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, dan pemimpin kalian Imam Mahdi adalah seorang yang soleh. Setelah imam sholat mereka datang untuk menunaikan sholat subuh bersama umat Islam, tiba-tiba Nabi Isa putra Maryam turun pada waktu subuh. Kemudian sang imam sholat yang sudah siap tadi mundur perlahan untuk mempersilakan Nabi Isa alaihi salam menjadi imam sholat. Lalu kedua tangan Nabi Isa memegang kedua bahu sang imam tadi sambil berkata, "Majulah dan sholatlah bersama mereka sebab mereka beri kamah untukmu." Lalu sang imam sholat bersama mereka. Setelah sholat selesai, Nabi Isa berkata, "Bukalah pintu." Pintu pun dibuka dan di balik pintu ada Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi, semuanya menghunus pedang. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, dia pun meleleh, sebagaimana melelehnya garam dalam air. Ia pun lari, tetapi terkejar ketika sampai di pintu sebelah timur. Ia pun dibunuhnya oleh Isa alaihi salam. Setelah terbunuhnya Dajjal, lalu selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan dan membinasakan orang-orang Yahudi. Orang-orang laknatullah itu pun lari terbirit-birit dan bersembunyi di balik pohon dan juga semak-semak berharap mereka akan selamat. Namun, tak satu pun dari seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa memberitahu tentang keberadaan orang-orang Yahudi. Karena Allah telah membuat mereka mampu berbicara, baik batu, pepohonan, tembok pembatas, maupun binatang melata. Kecuali pohon yang bernama Zarkat, yaitu pohon orang Yahudi. Pohon itu memang tidak mampu berbicara sebab ia termasuk pohon orang-orang Yahudi. Makhluk Allah yang tadi akan memberitahukan Yahudi yang bersembunyi dengan mengatakan, "Wahai hamba Allah, di sini ada orang Yahudi, bunuhlah." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Hakim. Dengan penjelasan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama kali muncul ke dunia adalah Imam Mahdi terlebih dahulu. Karena tugas Imam Mahdi yang paling utama adalah memperbaiki sistem Islam yang telah berantakan, yaitu dengan menjadi khalifah terakhir bagi umat muslim. Lalu turunlah Dajjal yang akan mencoba menghancurkan kembali umat muslim dengan tipu dayanya. Dan terjadilah perang antara Imam Mahdi dan Dajjal.
Lalu berselang beberapa waktu, Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam ke bumi, membersamai Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih pada yang sudah subscribe, like, dan menekan tombol loncengnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.